Oke, kita akan mulai. Boleh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak, terdengar Pak. Oke, baik. Nah, mulai aja nanti kalau ada yang masih belum gabung, tinggal gabung masih beberapa lagi. Dua orang lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera. Kita ketemu kembali di mata kuliah robotika ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, beberapa persyaratan untuk menguasai atau mewujudkan bagaimana membuat salah satu studi kasus bikin robot cerdas sesuai generasi sekarang. Kita mengambil topik atau mengambil judul robot surveillance ya, robot surveillance yang nanti di dalamnya sudah ada kendali melalui ya, IoT atau Internet of Things ya. Kemudian untuk bisa memprogram IoT bisa jalan di mikro ya. Jadi artinya robot yang harus kita desain, microcontrollernya harus yang support ke Internet of Things. Nah, kemarin kita sarankan Anda beli salah satu tipenya yang Node MCU. Nah, Node MCU itu versi yang murah untuk bisa coba praktek. Harapan saya Anda sudah beli ya. Ada yang belum beli? Kalau belum beli ya harus beli dulu ya, biar bisa mencoba. Jadi untuk prakteknya nanti Anda pakai microcontroller MCU itu saja sudah bisa ya. Syukur-syukur kalau Anda dilengkapi elektronik ke robotnya. Jadi nanti ya siapkan juga mungkin robot bisa kalau sesuai yang pernah Anda saya infokan minggu lalu itu bisa menggunakan RC robot ya, RC car ya, robot RC atau mobil-mobilan yang itu dalamnya otaknya bisa diganti dengan microcontroller ya, tinggal diganti driver untuk motornya untuk menggerakkan maju mundurnya. Itu cara paling gampang supaya Anda segera punya robot. Untuk mata robotnya bisa pakai kamera, salah satunya Kinect ya. Oke, yang hari ini kita coba pelajari dulu apa itu Internet of Things dan mungkin nanti sedikit pemrograman di mikronya dan mungkin contoh dari buku kitnya Tokotronic untuk cara mengcoding mikro untuk kebutuhan IoT ya. Tadi sudah saya kirimkan ke Anda. Ya, ini ya. Untuk IoT mungkin bisa pakai ini saja. Nah, ini ya. Ini untuk IoT-nya. Jadi kayaknya sudah lengkap nggak timnya ya? Masih ada satu lagi mungkin belum bergabung. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya sebentar. Oke. Oke. Jadi kita pelajari dulu Internet of Things karena ini nanti jadi salah satu syarat robot kita kendalikan jarak jauh menggunakan teknologi IoT ini ya. Nanti Anda begitu bisa mempraktekkan ini, Anda banyak riset yang bisa Anda buat dari IoT ini ya. Karena tidak hanya untuk mengendalikan robot, saya kira Anda nanti bisa matikan lampu dan lain-lain ya, banyak ya. Oke, untuk IoT ini biasanya setidaknya kita harus tahu nanti arsitekturnya. Kemudian riset-riset berbasis cloud IoT ini cukup banyak. Nah, cloud IoT apa saja yang bisa kita pakai? Di antaranya ini ada ThingSpeak, Cloud MQTT, dan IoT ini yang kita kembangkan bersama teman-teman. Cuma hari ini kayaknya masih di maintenance ya, yang IoT.net. Dan tentunya untuk bisa praktek nanti harus ada studi kasusnya. Dan mungkin di sini nanti di slide ini juga ada studi kasus sederhana. Oke.
Nah, apa itu IoT? Nah, setidaknya IoT yang biasa kita kenal itu kan ini ada device-device yang miliaran ini di seluruh dunia ini. Ini bisa kita koneksikan satu sama lain ya menggunakan teknologi internet. Selama ada komunikasi internet, maka device-device ini bisa dihubungkan satu sama lain ya. Untuk apa? Ya salah satunya bisa untuk berbagi data ya, untuk mengirim perintah satu sama lain, ya kan? Dan lain-lain, atau berbagi sumber daya juga ya. Nah ini, seperti ini konsep IoT secara umum ya. Nah arsitekturnya yang sederhana, ini kalau Anda lihat mungkin di buku lain, di referensi lain, mungkin ada yang menggunakan sampai 7 ya. Tapi secara umum, ini yang 1, 2, 3 ini yang tengah ini, intermediate node ini kan bisa dijadikan satu, sehingga cukup 4 layer sebenarnya ya. Kita cukup 4 layer, dari application layer, middle layer, network layer, dan physical layer. Jadi saya lebih suka mengambil yang 4 layer ini. Ada juga yang pakai 7 layer sih sebenarnya. Tapi intinya sama yang dimaksud ya. Jadi application ini tentunya yang nanti berkaitan dengan user. Anda boleh dari bawah, boleh dari atas menjelaskannya. Dari atas ke bawah juga bisa. Atau dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas ini physical layer yang sangat fisik sekali. Jadi yang nanti kalau Anda berbasis mikro, robot kita itu di sini kan. Robot kita yang ada mikrokontrolnya ada di physical ini. Ya, di physical node ini nanti ada microcontroller, robot, dan mungkin kalau ada rumah yang mau dikontrol, mau dikendalikan, dan device-device yang mau yang mau dimatikan. Lalu ini ada satu lagi yang mau gabung. Oke, jadi kita posisinya di sini. Kemudian naik lagi ya, tentunya kita butuh jaringan. Nah, di sini adalah network layer-nya ya. Network jaringan di sini nanti Anda tentunya butuh protokol-protokol apa untuk komunikasinya ya di network layer. Nah, biasanya kalau IoT nanti bisa menggunakan protokol MQTT ya. MQTT itu ada di network layer sini. Kemudian naik lagi, ini di middle layer, ya ini tentunya nanti yang lebih dekat ke application layer ya. Ini yang lebih dekat ke application layer, jadi supportnya yang di sini. Nanti di sini juga berarti apa? Cloud ada di sini ya, server-server yang berbasis cloud yang mensupport kita ada di sini. Kemudian di atasnya lagi, nah ini yang nanti Anda harus install di handphone Anda biasanya ya. Anda mungkin di laptop Anda ya, untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa berkoneksi atau berhubungan dengan layer-layer di atasnya atau di bawahnya ya kalau di sini ya. Oke, jadi salah satunya yang application layer ini nanti saya minta Anda install ada aplikasi namanya IoT MQTT Panel ya. Itu ada di Android. Di Android ada. Kalau di Mac dulu ada yang bertanya kalau di Mac apa Pak? Dicari dulu di Google padanannya ya. Yang sama seperti IoT MQTT Panel aplikasinya apa di Mac itu nanti Anda cari. Dulu seingat saya pernah saya menjawab pertanyaan begitu, cuman lupa lagi. Ini di application layer-nya. Oke, jadi saya kira inilah layer-layer yang penting supaya kita bisa dari mulai di aplikasi ini bisa tembus sampai ke mikrokontrol kita yang ada di paling bawah sini ya. Kita butuh internet network berupa network layer ini dan middle layer ini yang untuk menyediakan cloud dan lain-lain. Baru di sisi aplikasi yang bisa saja kita bikin sendiri atau memanfaatkan aplikasi orang lain ya. Nah, contoh-contoh aplikasinya saya kira Anda sudah cukup tahu dan sangat banyak ya. Untuk mengendalikan smart home, biasanya untuk keamanan rumah dan sebagainya, smart farming, untuk budidaya dan jarak jauh, penyiraman tanaman dan lain-lain ya, ngontrol suhu jamur dan lain. Smart farming ya.
Untuk internet industri, mungkin di proses-proses industri beberapa quality control-nya bisa menggunakan IoT untuk jarak jauhnya ya. Termasuk di kesehatan, Anda mau ngontrol dan monitor jantung seseorang, kalau misalnya untuk kesehatan seseorang ya, untuk melihat kesehatan seseorang, itu bisa, yang penting ada sensor yang terpasang di tubuhnya, Anda bisa memonitor keadaan mungkin tensinya, dan lain-lain ya, suhunya, dan lain-lain. Ini kesehatan juga bisa. Untuk transportasi, saya kira ini juga sudah cukup banyak diterapkan dengan terpasangnya beberapa sensor dan kamera di titik-titik tertentu dari arus lalu lintas untuk memantau kepadatan arus lalu lintas juga bisa. Dan lain-lain, dari saya kira cukup banyak aplikasi IoT saat ini. Nah, untuk mewujudkan ini setidaknya ada 3 ini yang penting untuk bisa diterapkan ya. Ini sistem dasarnya. Jadi ini bisa dibaca dari mana-mana. Yang penting yang pertama harus ada hardware atau fisiknya, things-nya ini. Things-nya ini tentunya nanti adalah mikro yang akan kita bangun dengan device robotnya ya. Kemudian harus ada koneksi internetnya, ya kan? Kemudian harus ada cloud data centernya ya. Ini yang nanti kita mungkin infokan di sini, ada beberapa cloud IoT yang sudah siap untuk melayani kita. Cuman tidak semuanya free ya. Ada yang membayar, ada yang free ya. Cuma yang kita kembangkan harapannya free sehingga bisa dipakai oleh mahasiswa maupun para peneliti yang lain. Dan tentunya ada application di sini. Ini application ini tentunya tadi nanti di handphone kita bisa kita install IoT MQTT panel salah satunya ya. Yang lain juga masih banyak saya kira. Nah ini untuk menghubungkan ini Anda butuh di networknya ya. Sini hubungannya network, di sini ke device ini juga perlu semua terhubung dengan internet. Oke, seperti ini untuk sistem IoT secara umum. Nah, yang dibutuhkan berarti apa? Nah, ini aplikasi nanti Anda boleh coba install dulu sekarang di handphonenya. Nama aplikasinya adalah IoT MQTT Panel. Ini kalau di yang Android ya. Yang Mac Anda ketikkan saja pakai nama kunci yang sama ini, tapi di Mac gitu. Kemudian untuk cloud IoT-nya, nah ini sebenarnya mudah-mudahan nggak tahu ini masih sudah hidup kembali atau masih down. Ini yang sebenarnya mau kita perkenalkan, ini ada IoT.net. Nanti harapannya mau menggantikan cloud MQTT dan ThingSpeak ya. Nanti kita tes saja. Kalau tidak jalan kita gunakan yang lain ya. Seperti ini. Kemudian device. Nah ini device-nya ini sebenarnya kalau Anda mau beli di internet banyak yang sudah jadi untuk belajar IoT. Salah satunya punyanya Tokotronic yang sudah pernah kami beli ya. Kemudian kalau mau Anda kembangkan sendiri juga bisa. Termasuk kalau untuk kebutuhan kita adalah robot kita yang mau kita bikin dengan koneksi melalui micro node MCU ya. Ini untuk device-nya. Ini saya kira kalau 3 ini sudah terpenuhi, Anda sudah bisa ngontrol robot jarak jauh. Ini bentuknya kalau Anda cari di handphone Anda, ada namanya aplikasi ini, IoT MQTT Panel ya. Nanti Anda install dulu, dan setelah Anda install nanti dihubungkan dengan server. Anda harus login dulu ke server, daftar, registrasi, dan punya user password di salah satu cloud. Nanti Anda bisa berhubungan dengan device Anda melalui aplikasi ini. IoT MQTT Panel ya. Nah, selain tadi, kita kebutuhan tadi kan selain aplikasi yang harus kita install di software, kita masih butuh cloud IoT ya. Nah, di antara cloud IoT yang cukup terkenal, salah satunya adalah ThingSpeak ini ya. Anda bisa hubungi ini, https://thingspeak.com. Anda kunjungi ini, nanti Anda bisa registrasi. Anda register, nanti Anda bisa dapat akun untuk bisa connect ke sini. Cuma untuk yang ThingSpeak ini untuk tujuan kita dia kurang tepat karena ini hanya untuk monitoring ya. Untuk ThingSpeak hanya untuk monitoring, padahal kita butuh ngontrol untuk maju dan mundur robot.
Tapi kalau misalnya Anda sensor posisi robotnya saja, mungkin bisa pakai ThinkSpeak ya. Tapi kan butuhnya Anda juga mengendalikan untuk kontrol. Nah ini kurang tepat ya. Tapi ThinkSpeak tetap banyak digunakan meskipun hanya untuk monitoring. Ini salah satunya kalau Anda cek di SignDirect ini cukup banyak ya paper-paper yang sudah riset menggunakan ThinkSpeak. Termasuk di IEEE Explore, ini cukup banyak paper-paper yang menggunakan Cloud IoT ThinkSpeak ya. Nah, kemudian yang lain yang lebih lengkap ini ada namanya Cloud IoT dengan nama cloudmqtt.com ini ya. Ini dia cukup lengkap, dia ada monitoringnya juga seperti ThinkSpeak, tapi dia juga bisa kontrol. Nah, ini kelebihannya. Cuma sayangnya dulu ini free, tapi sekarang sudah bayar ya. Ini pemiliknya, jadi dia di Amerika sana. Kalau Anda cari di SignDirect juga sudah lumayan ada yang menggunakan. Cuman di eExplore masih belum banyak penggunanya, lebih banyak ThinkSpeak tadi ya. Nah, ini yang saya info tadi. Sayangnya kalau Anda login, dulu di sini free hanya ada ini dulu. Saya dulu bisa create akun gratis di sini ya, dulu ya. Ini sekarang sudah nggak bisa lagi. Terpaksa kalau Anda mau tetap memanfaatkan Cloud MQTT, ini Anda harus bayar. Nah, ini bayarnya. Jadi bayarnya macam-macam, ada yang sampai $29 per bulan ya. Yang paling murah $5. $5 mungkin kali 14.000 ya, atau 15.000 per bulan ya. Anda sudah bisa dapatkan 25 user yang nanti bisa bareng-bareng ngontrol robot Anda ya, atau mungkin riset IoT kita ya. Ini kalau Anda mau tetap bisa pakai MQTT ini tapi bayar ini. Cuman ini kalau bayarnya pakai ini credit card atau pakai Visa atau pakai PayPal ya. Tapi kalau Anda bayarnya transfer bank, itu sudah saya tanyakan, Anda masih harus bayar lagi tambahan $9 kalau tidak salah. Jadi hampir $15 ketemunya ya. Ini kalau Anda mau pakai Cloud MQTT. Nah, ini akhirnya kesulitan ini karena bayar dan sebagainya, mahasiswa saya banyak yang kesulitan. Ini akhirnya kita bikin sendiri. Nah, ini namanya IoT.net. Ini IoT.net, cuman hari ini tadi saya cek masih down ya. Sebentar. IoT.net. Oh, masih down ya. Ya kita tunggu, mudah-mudahan nggak sampai beberapa hari sudah bisa nyala lagi. Ini IoT.net yang mungkin nanti bisa kita pakai praktek untuk robot kita. Nah, untuk praktek sederhana ini saya demo, bukan saya demokan ya, sementara nggak bisa demo dulu deh. Kita pelajari konsepnya. Kita pelajari konsepnya sebentar-sebentar. Jadi ini yang tadi ya, jadi harus ada apa reviewnya tadi kan harus ada device. Device ini adalah mikronya, kemudian ada Cloud IoT-nya, bisa pakai cloudmqtt.com, bisa pakai IoT.net atau yang lain. Kemudian yang di handphone kita harus install IoT MQTT panel ya. Ini untuk kitnya misalnya yang mau kita monitoring di handphone. Nah ini untuk Cloud IoT-nya bisa pakai yang punya kita nanti kalau sudah hidup kembali, ini masih down. Termasuk di handphone harus Anda install IoT MQTT panel. Seperti ini ya. Ini untuk kasus sederhana, untuk monitoring suhu dulu ya, untuk belajar mikro sederhana. Ini nanti cara belajar mikronya ada di slide satunya. Cuman ini langsung praktek sedikit di sini. Yang paling penting adalah nanti ada koneksi, bagaimana mengkoneksikan cloud ini didefinisikan atau diinisialisasi atau dituliskan di dalam mikro ya. Nah ini nanti jadi sebelumnya Anda harus login ke salah satu tadi, cloudmqtt.com atau ke IoT MQTT panel supaya dapat ini, supaya dapat user dan password ini ya. Ini ada user dan password. Nah sementara nanti kalau ini sudah hidup kembali, Anda bisa nyoba pakai yang kita punya ini ya. Portnya bisa disetting seperti ini, usernya seperti ini.
tapi masih nunggu dihidupkan kembali servernya. Ini kira-kira seperti itu, dan ini adalah aplikasi IoT MQTT panel di handphone Anda, ya, yang tadi sudah saya minta untuk di install ya di handphonenya. Ini setting-settingnya tinggal diisi-isi. Dari mana mendapatkan ini? Ini mendapatkannya Anda harus registrasi dulu. Anda harus registrasi dulu di ini iot.net atau di ini IoT MQTT panel. Ya, bisa di sini MQTT panel, cloud mqtt.com maksud saya, atau coba di sini iot.net. Saya nggak bayar karena yang di cloud MQTT tadi bayar ya. Kita lanjutkan dulu ini supaya Anda ada gambaran cara penggunaannya, nanti baru kita pelan-pelan belajar codingnya ya. Ini salah satunya, Anda harus install ini dulu. Kemudian ini cara setting-settingnya disesuaikan pada saat Anda mendapatkan login itu di IoT Cloud-nya. Nah ini contoh program sederhananya. Nanti harus ditampilkan ini, dipanggil kelas untuk koneksi ke Wi-Fi-nya, itu pakai ESP8266 Wi-Fi.h ini. Ini harus ada. Kemudian nanti untuk koneksi ke cloud biasanya harus menggunakan pub sub client juga. Nah, kalau ini tinggal kita definisikan, nanti kita butuh topik namanya dan payload. Nah, ini apa itu topik, apa itu payload? Nah, ini ada di sini. Ada di handphone Anda waktu install IoT MQTT panel, di situ ada topik, ada payload. Nah, ini tidak kelihatan di sini ya. Ya, Anda nanti install dulu. Topik itu misalnya karena kita ingin monitoring suhu, nanti variabel suhu kita sebut topik di sini ya. Jadi ada string topik ya, topiknya nanti bisa suhu. Kemudian payload ini kan nanti misalnya penekanan kalau tombol kan 01, 01, 0 misalnya hidup, 0 mati, 1 hidup. Nah, itu payloadnya ya. Kalau ada lebih dari, ya kalau biasanya kan maju mundur juga bisa ya. 10, 10. Nah, kemudian di sini kita tuliskan Wi-Fi sama password yang untuk connect ke Wi-Fi. Biasanya kan mikro kita connect ke Wi-Fi. Jadi kalau Anda pakai Node MCU itu sudah ada kemampuan untuk connect Wi-Fi. Tinggal dituliskan, di embed ke mikronya, Wi-Fi dan password Wi-Fi-nya. Ya kan? Nah, kalau berikutnya ini tergantung device yang Anda pakai. Ini misalnya dalam studi kasus ini kan kita butuh kipas. Nah, kipas ini misalnya dikasih. Nah, di microcontroller itu kan ada port-portnya ya, ada kaki-kakinya. Ini di kaki D5, ini misalnya nanti sebagai kipas. Nah, ya, ini cara nulisnya, ini yang mana? Ini yang untuk kipas ya. Atau ini enggak jadi ya, ini yang dipakai adalah yang ini ya, yang sensor LM35 ya. Ini kipasnya kebetulan kita matikan dulu. Oh, enggak tetap ya, defend ini kita definisikan sebagai kipas, tapi kita juga mendefinisikan sensor LM35 itu di port A0 ini ya. Ini sebagai apa? Di kaki output pin, berarti kalau output ya kaki sebagai keluaran nanti ya. Kemudian dia analog, nilainya integer ya, analog value. Kemudian nanti kita mau merubah ke real dalam bentuk milivolt dan celsius ya. Yang ini nih yang integer ya, yang float ini yang real ya. Jadi nanti yang kita baca dari mikro itu bentuknya masih integer. Ini kalau yang out ini berarti keluar ya, berarti kita baca. Kemudian yang ini bentuknya kan analog value ya, dirubah ke analog value, baru kita rubah ke milivolt hasil pembacaan suhunya. Setelah dalam bentuk milivolt, suhu kan celsius biasanya umumnya ya, dirubah ke celsius. Nah ini ya, seperti ini. Nah sekarang ini yang penting di sini untuk koneksi ke IoT tadi,
kita di microcontroller kita harus siapkan, diantaranya adalah kita harus definisikan MQTT servernya, ya. Ini misalnya kita pakai IoT.NET. Kemudian yang penting lagi adalah portnya. Di contoh kita misalnya di port ini 1883. Kemudian kita juga harus definisikan usernya, user sama password yang kita dapatkan dari cloud tadi. Ya, ini dalam contoh ini misalnya ini. Sudah, baru lanjutannya tinggal kita ikuti mungkin di contoh-contoh itu biasanya ada. Wifi servernya ini di port 80 biasanya. Wifi kliennya kita pakai SP client. Sub client-kliennya ya SP client ini 3 ini tinggal kita ketik. Biasanya kita ambil contoh seperti ini. Nah, di sini baru kita bikin ini. Untuk menerima callback dari handphone untuk kita tampilkan, ya kan? Untuk connect ke micro, ya kan? Nah, nanti kita ini topik ini kan tadi sebagai karakter, payloadnya ini byte 01 misalnya ya. Kemudian ini unsigned ini bentuknya untuk integer length panjangnya saja ya. Jadi kita nanti akan tampil di serial monitor dari micro ya. Pesan yang kita terima. Nah, misalnya kalau untuk robot nanti maju mundur gitu ya. Kalau di sini mungkin kipas nyala, kipas mati gitu ya. Kemudian suhunya berapa? Ya, topik ini kan kalau bisa suhu bisa kipas tadi ya. Kalau suhu berarti menunjukkan berapa suhunya. Ini lanjutannya untuk koneksi ke serial untuk menampilkan hasilnya. Ini kita pakai di baud rate 11.000 ini 115.200. Ini untuk nampilin sebagai output ya. Digital write-nya dia kalau low berarti mati ya. Nah, kemudian Jadi pertama kali mati ininya. Ini tadi untuk in1. In1 ini kipas ya. In1 tadi kan kipas. Kipasnya pertama kali mati yang ini kan. Digital write kita kasih low berarti kipasnya pertama mati. Nah, nanti cara mengkoneksikan ke WiFi kita tinggal ini hanya pesan saja sih, pesan kata-kata di serial monitor kita. Dari microcontroller bisa ditampilkan serial monitornya. Nanti muncul pesan seperti ini. Kalau sudah dapat koneksi, nanti dia akan connect ya. Connected, WiFi connected, berarti dia sudah berhasil connect ke WiFi ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah biasanya diinfokan juga Anda connect mendapat IP berapa. Nah, ini. Yang IP berapa ini nanti gunanya kalau Anda mau handle dia lewat web. Nah, nanti kan misalnya robot kita juga butuh IP untuk kita handle lewat web, selain kita handle lewat handphone IoT MQTT panel tadi ya. Nah, ini ngeceknya cara koneksi ke cloud IoT-nya. Ini tinggal kita client set servernya, MQTT server tadi kan sudah kita dapat dan portnya ya. Baru kita tampilkan receive callback-nya tadi, apakah ngambil data suhu atau kipas berdasar penekanan tombol di handphone ya. Ini yang receive callback-nya. Oke, ini MQTT server sama MQTT port ini sesuai yang didefinisikan di awal tadi ya ini. MQTT servernya, MQTT port dan lain-lain ya. Ini diperoleh dari mana? Tentunya harus register dulu Anda di cloud MQTT cloud ya, salah satunya cloud MQTT atau di IoT.net ya. Ini sampai di sini saya kira ini mungkin masih bisa diikuti skripnya, termasuk kalau sudah berhasil connect seperti ini ya. Nah, ini yang tadi untuk menampilkan salah satunya ini dibuat karakter untuk menampung hasil. Kita kan bacanya dalam bentuk analog. Ini kita baca menggunakan analog read dari output pin tadi. Pin dari output pin tadi pin berapa? Ini output pinnya adalah di port A0 dari microcontroller ya. Ini isinya adalah sensor LM35. Ini adalah sensor untuk membaca suhu ya. Itu kita baca
Ini kita baca pakai analog read ini, kemudian kita konversi ke millivolt. Millivoltnya tadi bentuknya kan float, jadi dia bentuknya menjadi real. Jadi analog value kita bagi bit tertingginya adalah 1024. Karena microcontroller node MCU kita itu dia 10 bit. 10 bit berarti 2 pangkat 10 kan? 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Artinya 1 bitnya itu mewakili kira-kira 1 milivolt ya. Ini tinggal dikalikan 3300. Ini adalah referensinya, ini milivoltnya. Ini kadang, tapi kebanyakan sih pakai 3300 milivolt. Ya, ini jadi dikalikan referensinya dulu, baru ketemu milivoltnya ya. Nah, ini ya. Ini masih belum Celsius. Nah, ini untuk bisa mencari ke Celsius tinggal dibagi 10. Ini tahunya dari mana? Dari datasheet-nya LM35 ya. Jadi dia bentuknya linear. Jadi setelah ketemu milivolt, tinggal dibagi 10 sudah dapat Celsius ya. Udah, selanjutnya tinggal ditampilkan temperatur terbacanya berapa Celsius dan setelah terbaca di mikro send to iot.net dikirim ke cloud-nya ya. Nah, nanti kirim ke cloud-nya ini, date to string ini dari data tadi berubah ke string, ini pakai hasil ini ya. Kemudian kita publish. Nah, ini client publish, kemudian subscribe, suhu, ini supaya apa? Supaya setiap saat muncul di handphone kita ketika kita menampilkan topiknya ya di handphone. Jadi itu ada di handphone. Nanti ini berkaitan dengan pengiriman data ke cloud, baru dari cloud ditangkap oleh handphone ya. Semua koneksi semua komunikasinya adalah dari mikro ke server dulu, kemudian dari server itu setelah ada data itu bisa berkomunikasi dengan handphone masing-masing kan. Itu prinsipnya. Jadi dari handphone juga ke cloud, dari mikro ke cloud. Nah, cloud-nya nanti yang mengatur lalu lintasnya ya. Untuk bisa menginfokan tadi yang mau ditampilkan di handphone berdasarkan pembacaan dari mikronya. Nah, kira-kira seperti itu untuk skripnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini di serial monitor dari mikro di komputer kita, tampilkan melalui serial monitor, nanti akan terbaca misalnya LM35-nya menampilkan 32 Celsius. Nah, ini yang kita kirim ke apa? Ke iot.net-nya ya. Loh, ini berarti harus ada LM35-nya, Pak. Iya. Jadi makanya kalau beli nggak cukup hanya node MCU saja, mungkin Anda butuh beli sekalian untuk sensor, baca sensor bisa suhu ya. LM35 kan murah ya. Dikoneksikan di kaki berapa tadi A0 dan sebagainya. Ini yang dikirim ke cloud. Nah, nanti yang di handphonenya kan juga ngambil dari cloud seperti ini. Mikronya kirim ke cloud, kemudian dari handphone baca dari cloud seperti ini. Ini berdasarkan topik suhu tadi ditampilin saja ya. Oh, ini nggak pakai kipas, kipasnya tadi nggak digunakan, dimatikan. Hanya monitoring suhunya saja ya. Ini seperti ini adanya di handphone yang sudah kita install IoT MQTT panel. Nanti kalau ini Anda sudah bisa, nanti tinggal dikembangkan ke arah robot, misalnya untuk tombol maju, mundur, dan lain-lain. Nah, yang ini yang menunjukkan kalau merah, ini berarti dia sudah berhasil connect ke server atau ke cloud-nya tadi ya. Kalau ini nggak bisa dikonekkan, berarti Anda belum berhasil connect ke cloud dan nggak akan dapat data ini. Oke, seperti itu untuk contohnya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Boleh tanya, terserah tentang ini yang sudah kita pelajari. Ada? Nanti bisa dibaca-baca sambil ini ya. Kalau belum jelas nanti masih bisa dibaca-baca sendiri lagi. Kemudian tadi yang apa? Yang satu lagi itu yang ini. Tadi kan
saya kira ini mungkin kalau Anda sudah pernah program mikro bisa dilewatin untuk yang pemrograman Arduino dasarnya ini. Ini kan hanya pengantar dari Arduino-nya saja ya. Pilihannya banyak, Anda bisa pilih yang mana. Oh, ternyata Node MCU nggak ada di sini malah. Yang kita perlukan malah Node MCU nggak ada ya. Ini yang Uno sama Mega. Ya, ini hanya sekedar, ya ini yang tadi port-port ini kan tergantung ada di sini ya. Jadi yang port-port kakinya nanti berbeda dengan Node MCU. Ini yang A0 tadi kan, kaki A0 ada di sini ya. Ini A0 sampai A5. Ini untuk membaca analog input dari luar ya. Dan seterusnya ini kebetulan kalau yang Uno, tapi nanti kalau yang Node MCU bisa dilihat lagi kaki-kaki A0 di mana dan disesuaikan ya. Ini kemudian pemrograman dasarnya, saya kira ini kalau Anda sudah pernah ngoding, nggak akan kesulitan. Ini drivernya harus diinstal dulu ya. Jadi kalau Anda sudah download ini Arduino IDE dari internet juga boleh ada di internet ya. Anda tinggal download, nanti Anda jalankan, sudah bisa dikonekkan ke mikro Anda ya. Nanti juga seperti biasa di pemrograman kan, bagaimana strukturnya, bagaimana tipe datanya, bagaimana operator-operator dan termasuk akses I/O-nya ya, setting pin, digital I/O, analog I/O dan seterusnya, termasuk control structure, if else dan lain-lain, while, for, kalau ngambil data terus-menerus ya. Ini pemrograman di Arduino, saya kira ini bisa sambil dipraktekkan mestinya ya. Ada 6 konsep utama, digital write untuk nulis datanya ya, analog write untuk baca data, digital read untuk baca data juga. Jadi ini digital write, ini yang bentuknya digital ya, analog write yang bentuknya analog. Kemudian yang digital read, baca dalam bentuk digital ya. Kemudian ada if statement, ini ada termasuk mungkin boolean ya, ada if apa dan apa. Kemudian boolean, true, false. Kemudian ada analog read, baca dalam bentuk analog. Dan satu lagi penting adalah serial communication. Ini untuk melihat hasilnya, Anda tampilin di serial monitor. Termasuk menggunakan serial communication ini nanti Anda gunakan juga untuk berkomunikasi dengan komputer Anda ya. Jadi mikro bisa berkomunikasi dengan laptop Anda lewat sini. Termasuk Anda misalnya nanti bisa mengoding Python ya, bahasa pemrograman Python untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman mikro Arduino nanti lewat serial ini ya. Jadi lewat serial ini Anda bisa menggunakan dua bahasa pemrograman sekaligus. Misalnya untuk baca sensornya pakai Arduino, tapi sensor ini mau ditampilkan, divisualisasikan di matplotlib-nya Python di laptop, nah itu akan lebih bagus tampilannya ya. Jadi ini gunanya serial communication ini nanti penting untuk berkomunikasi antara Arduino dan Python misalnya. Ya, yang belum diinstal, Anda silakan install dulu. Nanti kalau sudah terinstall, Anda setelah beli mikronya ya, dan Anda koneksikan di port USB, harusnya muncul seperti ini. Kalau belum diinstal drivernya, diinstal dulu ya, supaya dikenali dan muncul di device manager-nya. Oke, seperti itu. Kalau sudah diinstal untuk program sederhana, struktur mikro, biasanya begitu kita bikin create new program, nanti akan dibuatkan position seperti ini. Ini yang void pertama ini Anda untuk membuat inisialisasi, biasanya di sini ya, termasuk kasih data-data awal di sini. Nah, void loop di sini Anda biasanya nanti bikin program loopingnya untuk ngambil data terus-menerus, kirim data terus-menerus, dan lain-lain. Ini struktur data sederhananya, struktur program sederhana. Ini misalnya untuk program sederhana yang pertama, untuk setiap Anda beli mikro, termasuk Node MCU, di sini ada blink LED pin 13 yang bisa dinyalakan buat berkedip ya. Ini Anda bisa buat berkedip untuk mengetes program Anda komunikasi dengan mikro sudah berjalan atau tidak. Ini ya. Nah, ini selanjutnya saya kira tinggal praktek. Ini salah satunya, misalnya Anda menggunakan LED blink, ini bisa dibuat seperti ini. Ini program sederhananya. Ini di pin mode, nah ini harus didefinisikan dulu. Nah dia pin 13 tadi ya, didefinisikan sebagai output, artinya mikro yang ngirim datanya ya.
Nah, di sini yang diulang-ulang, digital write-nya kita kirim data apa? High, berarti dia akan hidup kan ya. Hidupnya berapa lama? Ini misalnya 1000 detik ya, mili detik ya. 1000 mili detik ya. Atau 1 detik ya kan. Kemudian setelah nyala 1 detik, kita matikan. Ya, tinggal kita kirim digital write pin 13 tadi low. Yang tadi high, sekarang low-nya berapa lama? Ya, 1000 mili detik juga. Ya, atau 1 detik ya. Jadi 1 detik nyala, 1 detik mati, nyala, mati, dan seterusnya sampai dicabut ya. Ini untuk bikin LED blink sederhana, codingnya seperti ini. Ini biasanya untuk pemula, biasanya langsung belajar ini karena di setiap mikro ada. Ya, jadi kalau di gambar ini blinknya ini juga nyala. Di sini misalnya ditambahi LED juga, LED-nya juga akan nyala. Jadi blink yang ada di mikronya nyala, kemudian LED-nya ini juga nyala. Ini biasanya bagus untuk contoh yang pertama ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung tanya boleh ya. Pak izin bertanya gitu ya. Ini contoh yang kedua, bisa saja bikin seperti ini. Jadi bikin LED di sini, ya tinggal di kaki berapa. Ini kebetulan tetap ya di 13, tapi di bentuk yang lain variannya. Ini ya, pin mode-nya masih tetap di 13, tetap sebagai output. Digital write-nya sama digital write high low-nya sama-sama 1 detik ya. Seperti ini, jadi tinggal nyala mati, tapi bentuknya berbeda. Ini ya, ini memakai breadboard. Nah, kalau Anda mau, seharusnya Anda juga selain beli mikro, jangan yang Arduino Uno ya, nanti sekalian beli yang Node MCU. Anda beli Node MCU dan beli breadboard, dan sekalian beli LED sama resistor seperti ini ya. Breadboard kan murah, kalau Anda beli breadboard seperti ini kan murah. Sama beli beberapa komponen seperti tadi LM35 dan lain-lain. Ya, ini harus praktek ya, harus praktek. Ini yang ketiga, ini dibuat sedikit agak variasi. Jadi selain yang tadi ini ada di 1, sekarang ada 2. Jadi ini mungkin nanti bisa dibuat flip-flop gantian nyalanya ya. Ini di satunya di pin 13, satunya di 12. Nah, ini codingnya ya. Jadi kita yang satunya di pin 12 kita definisikan sebagai output, satunya 13 juga output. Nah, ini di digital write-nya yang 12 high, nyala 200 milisecond, kemudian mati ya. Kemudian gantian yang pin 13-nya nyala, kemudian mati. Mati, nyala, kan seperti flip-flop jadi ya. Ini LED hijau dan LED merahnya bisa bergantian. Oke, saya kira seperti itu. Dan mungkin satu lagi, ini nanti yang perlu Anda baca. Ini di starter kit-nya Tokotronic ini ya. Di starter kit-nya Tokotronic ini juga ada yang sudah saya ambil sebagian. Di sini kan ada, di sini ada mulai tadi apa itu IoT dan sebagainya ya. Termasuk membuat rangkaian sederhana mikro yang bisa dihubungkan dengan IoT ya. Kemudian di sini ada dengan Node MCU lah. Ini ada Node MCU-nya ya. Ini yang tadi ini saya ambil dari sini. Nah, ini bentuknya beda. Jadi kalau Anda beli Node MCU bentuknya seperti ini, tidak seperti yang Uno tadi ya. Nah, ini tegangan dasarnya pakai 3,3 ini yang biasanya dipakai referensi tadi untuk mendapatkan Celsius kan dikalikan 3,3 tadi ya. Dikalikan 3,3 volt atau sama dengan 3.300 mili tadi ya, yang untuk menghitung referensi dari Celsius tadi. Dan seterusnya, ini adalah Anda bisa baca di sini untuk konfigurasi kakinya seperti ini ya. Ini kaki-kakinya, tadi ada di kaki berapa saja. Ini datanya nih lewat D0 sampai D berapa. Kemudian untuk A0, ini ada A0 di sini, dan seterusnya untuk ngambil data ya. Ini bisa dilihat di sini, gambarnya nggak boleh salah. Jadi kalau Anda salah, nanti bahaya mikronya bisa rusak ya. Harus sesuai untuk ngambil data maupun untuk kirim data. Oke, ini pemrograman sederhana tadi sudah saya infokan. Saya kira ini tinggal nanti langsung praktek. Ini install di ID-nya, saya kira ini nanti waktu Anda praktekkan ya. Ini yang disetting dulu ini.
Nanti kalau ada mikronya ini baru bisa disetting ya. Ya, ini kita konsepnya dulu, nanti baru ini. Nah, kalau Anda beli kitnya ini, Anda akan dapat kit seperti ini untuk praktek sebenarnya. Bisa pakai kit ini untuk bisa praktek banyak apa penerapan ya, dari mulai relay untuk ngidupin lampu dan sebagainya, termasuk sensor macam-macam ini dan sebagainya ya. Ini tadi yang program untuk hidup mati tadi ya, sudah ada juga. Oke, selanjutnya Anda tinggal baca-baca sendiri. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita sudah coba mikro langsung. Tidak pakai mikro langsung ya. Oke, sampai di sini mungkin kita hari ini. Jadi selanjutnya Anda tinggal baca-baca dulu. Sama jangan lupa beli mikronya ya. Saya kira ini berbeda dengan pelajaran sejarah ya. Kalau sejarah Anda cukup menghafal, tapi kalau mikro ini harus praktek ya, Anda harus beli. Kemarin kan cari di internet ini nggak sampai 50.000 sekarang ya, sudah bisa beli ini. Sekalian coba Anda beli breadboardnya tadi, mungkin juga murah untuk praktek ya. Ya kalau mau beli punyanya Tokotronic, mungkin sekarang sudah agak murah mungkin. Ada yang mungkin 300-an berapa itu. Dan lain-lain kalau mau sekalian praktek. Oke, ini yang lain-lain baca sendiri deh. Ini kalau nggak ada alatnya ada susah. Jadi ini harus ada alatnya, termasuk bagaimana ngodingnya ada di sini. Nah, ini nanti kalau udah connect seperti ini, dapat alamat IP-nya, termasuk yang kita gunakan untuk ngontrol robot kita maju mundur. Nanti kalau dari web ya seperti ini ya. Oke, jadi nah ini kan di sini bisa menghidup matikan lampu lewat web. Turn on, turn off. Nah ini kan kalau di robot ini kan tinggal diganti maju, mundur. Robotnya maju, ini ditekan turn off, robotnya mundur ya. Maju, mundur diganti tulisannya maju, mundur. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Selanjutnya tinggal dibaca sendiri dan nanti dipraktekkan. Anda harus ada hardware-nya untuk praktek ya. Terutama yang micro node MCU ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Fadri Maulana. Saya ingin bertanya, Pak, untuk aplikasinya tadi yang di IoT MQ TT, Pak, itu kan ya, Pak, yang saya pernah coba kan ada pengaturan seperti cara menampilkan grafik ataupun kayak tampilannya lah, Pak, ibaratnya. Itu seperti apa ya, Pak? Nanti apakah dipelajarinya sekarang atau minggu depan, Pak? Setelah Anda dapat login aja ya, jadi supaya praktek. Tapi kalau sekarang yang penting diinstal dulu. Mungkin sebentar di sini bisa saya tampilkan nggak mirror. Lupa deh. Sebentar ya. Kalau ininya Anda sudah install anunya ya. Sudah diinstal di Android-nya ya. Bentar, saya lupa pakai mirror apa biar Anda bisa lihat handphone saya. Mirror. Oh, screen mirror. Screen mirror. Screen mirror. Screen mirror. Salah tulisannya. Screen mirror. Agak lambat komputernya. Bentar. Yang penting Anda install dulu. Nanti anunya apa tadi? Aplikasi IoT MQTT panelnya. Nanti kita tunjukkan. Screenmirror.com. Screenmirror. Nah, ini ya. Bentar.
screen mirror. Oh, nggak bisa. Screen mirrornya error. Screen mirror application. Screen mirror application.com kan. Screen mirror. Tunggu ya. Agak lambat sih. Oh ya, ini screen mirror application app.com. Nanti saya tabkan di sini. Ini biar Anda bisa lihat. Nah, ini yang di handphone saya ya. Kelihatan di situ ya? Nah, terlihat Pak. ya, nanti Anda jalankan IoT MQTT panel kan bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah pernah kita gunakan untuk connect kan sudah cukup banyak. Cuman ini kebanyakan sudah down servernya ya. Ini misalnya yang robot ini ya, robot. Ini kita coba connect. Oh, ini belum bisa ya. Ini kan nggak mau connect dia. Ini karena servernya tadi masih down, failed to connect. Tapi ini saya tunjukin nanti kalau ditekan maju, robotnya maju, kiri-kiri, kanan-kanan ya. Ini cara settingnya di mana? Jadi ini kan ada editnya. Atau kalau mau bikin baru ya, mau bikin dari baru. Kalau bikin baru yang plus ini. Kalau bikin baru yang plus, nah di sini kan. Nah ini connection name-nya sembarang, ini bebas. Connection-nya misalnya robot MBKM. Klien ID, nah ini klien ID juga masih bebas ya. MBKM1. Nah yang nggak boleh salah ini, yang brokernya ini. Nah ini broker atau IP address ya. Ini yang tadi Anda isi IoT tadi, IoT.net tadi ya. Nah portnya kan tadi itu, misalnya 1883 ya. Nah di sini ada protokol beberapa macam, ada TCP, ada SSL, ada WebSocket dan lain-lain. Anda pilih yang TCP. Nah kemudian di sini masih ada dashboard. Ini dashboardnya juga diisi ini. Ini terserah tadi namanya MBKM misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini masih ada tambahan lagi apa? User passwordnya. Ini additional option-nya Anda klik yang bawah itu. Additional option nanti Anda sorot ke atas. Nanti ada username. Nah ini username-nya ini sama password-nya ini nanti Anda dapatkan dari webnya IoT ya. Ini Anda daftar dulu. Jadi username sama password-nya nggak tahu nanti apa. Nanti aja ya, ini nanti Anda daftar dulu ya. Ini nggak tahu, bebas passwordnya nanti. Ini salah dulu ya, nanti kita bikin. Baru di create. Nah ini ada create. Nah ini yang Anda baru bikin barusan, robot MBKM ini yang paling bawah ya. Ini robot MBKM kan kalau Anda konekkan, ini yang gambar cloud ini dikonekkan bentuknya seperti ini. Jadi pertama kali tidak ada panelnya ya. Tidak ada panelnya. Nah ini pertama kali Anda bikin pakai add panel. Nah di sini ada banyak pilihan. Anda mau berbentuk button. Nih ya. Nah di sini ada panelnya tadi. Misalnya kalau robot kan panel name-nya apa? Ini sembarang kalau ini. Misalnya maju ya. Nah, ini yang nggak boleh salah adalah topiknya. Ya, ini topiknya ini harus sesuai. Kalau kita tadi kan suhu ya. Ya, ini nanti disesuaikan waktu ngoding robot. Suhu tadi kita bisa ganti maju misalnya ya. Nah, payload-nya ini apa? Kalau misalnya dia maju itu 1, ya Anda tulis 1 ya. Kalau ketekan 1, dia akan maju. Nah, ya. Sudah, nanti tinggal Anda create. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah dapat 1 ya. Ini Anda kalau kurang besar bisa dibesarin. Panel width-nya ini bisa dibesarkan, bisa full, bisa separuh ya. Misalnya setengah, terus bentuknya apa? Bentuknya
small atau large ya. Large juga ada, medium juga ada. Tidak disimpan. Nah, ini bentuknya kan sudah besar ya. Seperti itu. Jadi ini Anda tinggal, ini bisa dibuat full juga, enggak masalah. Kemudian di sininya fit, mana dari medium sudah simpan. Ini kok nggak bisa lebih besar. Ini tinggal diedit-edit saja, bentuknya seperti full screen, panel width sama full screen ya. Full screen apa setengah? Screen width. Nah, terus medium, ini ukurannya fill to panel fit, shape. Nah, ya kan? Nanti mungkin sebelahnya yang mundur gitu ya. Nah, terus yang lain misalnya Anda tambah lagi, di sini kan ada macam-macam. Jadi untuk nampilin kayak suhu tadi biasanya bisa pakai gauge, bisa pakai mana? Yang biasanya nampil. Nah, ini line graph ini ya. Line graph. Nah, ini panelnya tadi terserah misalnya suhu ya. Ini koordinatnya. Nah, ini topiknya ini. Topiknya ini yang nggak boleh salah ya. Topiknya tadi misalnya suhu ya. Labelnya apa? Misalnya ya suhu. Yang terukur ya. Sudah. Tinggal di-create. Nah, itu bentuknya. Nanti kalau ada baca sensor LM35 akan keluar sendiri. Ini ya. Nah, seperti itu, Mas. Ini kebetulan gabungan. Kalau robot kita nanti tinggal maju mundur. Kalau sekalian baca sensor apa ultrasonik, jaraknya mau ditampilin juga bisa. Tapi robotnya harus lebih lengkap. Ada sensor jarak dan lain-lain. Seperti itu kan yang ditanyakan ya? Iya Pak. Jadi saya tadi mungkin kelewat yang topiknya itu Pak, yang tidak boleh salah. Ya, topiknya nggak boleh salah. Dan topik itu kan yang harus ada di program mikronya. Ini yang di sini tadi. Mana ada pokoknya di topik tadi kan. Nah ini. Bukan. Ya, ini kan ada perkenalkan topik. Ya, topiknya di sini harus sesuai dengan topik yang ada di anunya. Harus sesuai dengan topik yang ada di IoT MQT panel tadi. Oke, jadi seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Nanti harapan saya Anda beli mikronya biar bisa langsung praktek. Kalau beli mikronya, beli yang Note MCU. Jadi nanti teori yang ada di toko Tronic ini bisa dipakai. Nanti Anda mau sekalian nyalain LED dan lain-lain juga bisa. Ini banyak gunanya, nanti Anda mau skripsi apa, tinggal ditambahin metode. Sekarang yang lagi tren misalnya Fuzzy Type 2 ya. Kalau dulu kan Fuzzy Type 1. Sekarang Fuzzy Type 2, misalnya untuk skripsi Anda mau monitoring suhu, kalau ada beberapa sumber suhu lebih dari satu, Anda putuskan yang mana. Misalnya suhu dan kelembapan. Kalau suhunya sekian, kelembapannya sekian, Anda harus siram air atau malah harus ditiup angin ya, atau disedot keluar anginnya. Dan sebagainya, nah itu penyelesaiannya harus pakai Fuzzy Type 2 misalnya. Dan lain-lain. Kalau di robot, ya mungkin robotnya harus mutusin maju seberapa langkah, mundur berapa langkah, itu juga cukup menarik. Kalau di kita mungkin nggak sampai pakai ini, karena kita sudah mau pakai yang deep learning ya. Oke, saya kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau Anda sudah bisa ini, ngoding ini, dan sudah bisa memprogram lewat dan mengkoneksikan ke IoT MQTT panel, akan sangat menarik. Sambil nunggu ini masih down, ini dibenahi teman-teman IoT-nya. Oh, ini masih belum nyala. Kalau yang Cloud MQTT masih sudah nyala. Kalau Cloud MQTT nyala, kalau Anda register di sini juga bisa, tapi Anda harus bayar $5 per bulan. Kalau Anda punya PayPal atau credit card sih bisa. $5 per bulan. Ini ya, ke sini. Ini juga bisa, tapi ini padahal dulu gratis ya. Kalau Anda nunggu ini yang punya saya dan teman-teman di IoT.net ini masih dibenahi karena kelihatannya mau dipindah servernya ya. VPS servernya mau dipindah.
Oke, sampai di sini dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Tidak cukup ya? Dari saya cukup, Pak. Oke. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya. Oke. Jadi nanti selamat belajar kembali mikronya. Nanti jangan lupa, saran saya sih Anda harus beli paling tidak Note MCU dan mungkin beberapa komponen penunjangnya untuk bisa praktek. Meskipun nggak sampai robot, kalau Anda sudah punya beberapa komponennya robot, itu saya kira sudah sama seperti handle robot ya. Jadi misalnya lampu nyala mati hidup mati, yang kalau nyala berarti robot sebenarnya maju, kalau mati robot mundur dan lain-lain. Itu kan mirip, logikanya sama, jadi bisa diterapkan di robot sebenarnya. Saya kira seperti itu. Nanti Anda mungkin saya kira tidak bisa tidak kecuali Anda harus belajar untuk prakteknya itu dengan cara praktek langsung di mikronya. Pemrograman kita ada dua, pemrograman mikrocontroller pakai Arduino dan juga pemrograman pakai Python untuk baca yang di Arduino-nya tadi ya. Termasuk untuk sistem cerdasnya pakai deep learning nantinya. Saya kira seperti itu. Untuk berikutnya mungkin nanti akan kita lebih tingkatkan lagi, tergantung bagaimana kesiapan Anda. Jadi kalau Anda sudah belajar dulu dan sudah punya hardware-nya, saya kira akan lebih cepat belajarnya. Termasuk tidak harus nunggu kuliah seperti ini. Kalau ada permasalahan, Anda bisa tanyakan lewat grup juga tidak apa-apa. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Semoga kita selalu sehat dan tentunya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sampai di sini, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.